Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji meninggikan Dia, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia. Kita nyanyikan pujian, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 yang Maha Pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 semua sembahlah, pujilah namanya, hai makhluk sekalian. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang kekal selama-lamanya. Pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang adil, tetapi Dia juga Allah yang penuh dengan kasih. Ketika kita mau datang, Dia mau mengampuni setiap kita. Asalkan kita datang dengan tulus dan ikhlas mengaku setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Sejauh timur dari barat.
sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami dari dosa-dosa kami. Kami adalah manusia-manusia hina, tapi Engkau melayakkan kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Namun kami sadar Tuhan, seringkali masa lalu kami membuat kami melihat kembali ke belakang. Dan kami pun masih berkubang di dalam masa lalu kami. Hidup penuh dengan noda dan dosa. Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan ampuni dan sucikan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Mohon Engkau tahirkan kami dari dosa-dosa kami, dan layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya ketika kami datang di hadapan-Mu, mengaku dengan tulus dan ikhlas, mengaku setiap dosa-dosa kami yang telah kami lakukan selama ini, yang menyakiti hati kudus-Mu, menyakiti hati sesama kami. Kami mohon Tuhan, ampuni dan kuduskan, sucikan kami, supaya kami layak untuk memuji dan menyembah Engkau di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami mengaku dengan tulus ikhlas, pengampunan itu terjadi atas setiap kami. Karena Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh dengan adil Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa kita dengan tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan,
Dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur nomor 103, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan setiap kita yang sudah mengaku dosa-dosa kita, mari kita membaca petunjuk hidup baru yang menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kita, agar apapun yang kita lakukan itu seturut dan sesuai dengan firman-Nya. Mari kita baca bersama-sama dari Amsal pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Kita akan membacanya bersama-sama 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jemaat silakan duduk kembali. Tema kita hari ini adalah keluarga, kebahagiaan keluarga yang hakiki. Untuk mendapatkan keluarga yang hakiki, maka kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Allah mengasihi saudara dan saya, demikian Allah mau kita mengasihi sesama kita di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Mari kita nyanyikan pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tak keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi,
betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat silakan mempersiapkan persembahannya, dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera. Sambil persembahan kita persiapkan, kita pujikan, hitunglah berkat-Mu. Bila laut kehidupan bergelombang, bila tawar hati damai-Mu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah. Lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya. Hilang cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan, dan kita akan mendoakan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan keluarga kami. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan gereja. Tuhan sendiri memberikan hikmat bijaksana di dalam mengelola keuangan-Mu Tuhan. Dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa saat ini Bapa, menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dunia saat ini Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Virus corona dari 1 tahun yang lalu terus-menerus menyebar ke berbagai tempat. Bahkan di Indonesia sendiri Tuhan, sampai hari ini virus ini belum meredah. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau sendiri Allah, pemegang kehidupan. Kami percaya segala sesuatu terjadi di dalam kendali-Mu. Dan kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang turun tangan mengendalikan virus ini, dan segera dunia pun segera pulih. Kami berdoa secara khusus saat ini Tuhan, untuk para tenaga medis yang sedang bekerja, berusaha semaksimal mungkin untuk menolong mereka yang terkena, yang terpapar virus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sendiri hadir, Engkau yang memulihkan, menjamah mereka yang sedang kesakitan karena virus ini. Kami berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ekstra bagi setiap mereka pun, sehingga mereka tetap semangat untuk berjuang bagi orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara tercinta kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati bangsa ini. Engkau berkati para pemimpin negara ini, untuk presiden dan wakil beserta para jajaran dari pusat maupun sampai daerah. Tuhan sendiri yang memakai orang-orang ini, sehingga mereka bekerja dengan baik, dan bangsa ini pun semakin hari semakin baik dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pagi hari ini juga kita akan diberkati lewat persembahan pujian dari beberapa keluarga. Selamat menyaksikan.
hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kalau jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau pagi ini berikan kekuatan dan kesehatan, terlebih kita boleh datang beribadah. Kita bersyukur kalau pagi ini untuk pertama kali Bapak Ibu kita live streaming ya, ibadah kita secara langsung. Bapak Ibu, sebelum kita membaca merenungkan firman pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman. Berkatilah firman yang akan kami baca, kami renungkan pagi ini. Kiranya Allah Roh Kudus menyatakan kebenaran itu bagi setiap kami lewat mimbar pagi ini. Biarlah kebenaran itu tetap nyata sekalipun jemaatmu beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya kuasa firman Tuhan selalu bekerja dan terus bekerja. Dialah
Tuhan menggugah mengingatkan setiap kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman pagi dalam tangan Tuhan. Berkati internet, berkati segala sesuatu peralatan yang kami gunakan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menuntun. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini tema kita berbicara tentang kebahagiaan keluarga yang hakiki. Sebenarnya tema kita ini Bapak Ibu yang terkasih itu adalah boleh dikata sebagai rangkuman dari bulan keluarga ya, di bulan Agustus ini. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk membuka kitab Ulangan pasal 6 ya, kita melihat kembali Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu sekalian. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Sudah siap Bapak Ibu yang terkasih? Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman Allah, terlebih lagi yang melakukan firman di dalam kehidupan ini. Jemaat, seperti yang saya katakan, selama bulan Agustus ini kita membahas tema keluarga, ya, tema keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pagi ini kebahagiaan keluarga yang hakiki. Ketika kita mendengar kata bahagia Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran kita? Setiap kita pasti ingin bahagia, baik di dalam kehidupan pribadi maupun juga di dalam kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu, ada orang yang mengatakan kebahagiaan itu jika punya rumah yang besar, ya, mungkin punya mobil yang banyak atau mobil yang bagus, mungkin juga harta yang berlimpah-limpah, punya deposito dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana jika semua harta yang dimiliki itu hilang? Apakah kita tetap berbahagia? Nah, ini pertanyaannya, ya. Jika segala sesuatu yang kita punya itu ternyata hilang, Bapak Ibu, apakah kita tetap bahagia? Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Apakah tetap berbahagia ketika semuanya hilang? Nah, jemaat, ada juga yang mengatakan keluarga bahagia jika segala sesuatu di dalam kehidupannya itu berjalan dengan baik. Jika segala sesuatu di dalam kehidupannya itu berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada sakit, tidak ada problema, tidak ada ini dan itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, realita di dalam kehidupan ini tentu kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Bagaimana jika kita menghadapi masalah? Bagaimana jika kita menghadapi pergumulan? Ya, seperti yang sedang kita alami sampai hari ini. Apakah kita tetap bahagia? Apakah kita tetap bahagia? Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diingatkan sepanjang bulan ini mulai dari mesbah keluarga. Ya, Bapak Ibu masih ingat tema mesbah keluarga. Kemudian juga ada tema komunikasi dalam keluarga. Kemudian juga kita diingatkan dengan tema mewariskan iman dan teladan kehidupan. Dan kita juga diingatkan Bapak Ibu yang terkasih untuk sungguh-sungguh sebagai keluarga-keluarga yang hidup, keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus harus hidup di dalam kemerdekaan. Bapak Ibu, bukankah hal-hal inilah yang membuat kita bisa menjadi keluarga yang berbahagia? Coba Bapak Ibu kita merenung sejenak atau kita coba memikirkan Bapak Ibu, ya. Seandainya nih kita dapat melakukan mesbah keluarga, seandainya kita sungguh-sungguh dapat mewariskan iman di dalam kehidupan keluarga kita, ya, keluarga kita. Kemudian anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Bukankah ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri Bapak Ibu yang terkasih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Jemaat,
setiap orang Kristen harus menyadari dan menyikapi dengan serius bahwa keluarga adalah sebuah proyek besar yang tidak boleh gagal seumur hidup. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Jemaat, setiap orang Kristen harus menyadari. Jadi setiap kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh sadar Bapak Ibu. Dan sungguh-sungguh menyikapi dengan serius bahwa yang namanya keluarga itu adalah sebuah proyek besar yang tidak boleh gagal di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan gagal. Tentu saja nama Tuhan tidak dipermuliakan. Ya, tentu saja nama Tuhan tidak dipermuliakan. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih, proses pembentukan sebuah keluarga mesti diperhitungkan dengan matang, dikalkulasi dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, karena kita menyadari bahwa keluarga adalah suatu proyek besar yang tidak boleh gagal dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka harus sungguh-sungguh kita perhitungkan dengan baik. Harus sungguh-sungguh kita kalkulasi Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Kalau kekecewaan datang Bapak Ibu, semua sudah terlambat. Karena itulah tema-tema kita sepanjang bulan ini mengingatkan kita bahwa keluarga harus dapat mewujudkan spiritualitas yang baik dan benar. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Karena itulah tema-tema kita sepanjang bulan ini mengingatkan kita bahwa keluarga harus dapat mewujudkan spiritualitas yang baik dan benar. Orang hamba Tuhan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya, Pendeta Daniel Tanusaputra ya. Dosen saat dia mengatakan Bapak Ibu yang terkasih, kalau di masa pandemi ini ya banyak orang itu harus tinggal di rumah ya, dalam tanda petik. Banyak orang harus tinggal di rumah. Pendidikan dan gereja pun Bapak Ibu dikatakan dikembalikan ya. Dikembalikan ke rumah seperti yang mula-mula dimaksudkan dalam Alkitab. Ya, seperti yang dimaksudkan mula-mula dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, diingatkan kembali bahwa pendidikan dan gereja pun dikembalikan ke rumah seperti yang mula-mula dimaksudkan di dalam Alkitab. Kenapa Bapak Ibu kenapa harus diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ya, kenapa Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mewujudkan spiritualitas yang baik dan benar dalam kehidupan keluarga. Baik suami, baik istri, baik anak-anak. Kenapa kita harus mewujudkan Bapak Ibu spiritualitas yang baik dan benar? Paling tidak Bapak Ibu ada 4 hal yang menjadi penekanan pagi ini. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, karena keluarga tempat disiplin rohani. Yang pertama Bapak Ibu, karena keluarga tempat disiplin rohani. Itulah sebabnya kenapa kita harus mewujudkan spiritualitas yang baik dan benar di dalam kehidupan keluarga. Karena keluarga itu adalah tempat disiplin rohani. Disiplin rohani adalah syarat Bapak Ibu yang terkasih. Untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani. Kedewasaan iman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, betapa pentingnya ya keluarga itu, karena melalui keluargalah disiplin rohani itu dapat ditegakkan. Sehingga kehidupan keluarga, suami, istri maupun anak-anak itu akan mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupannya. Semua yang kita pikirkan, semua yang kita pahami, maka itu di dalam bacaan tadi dikatakan Bapak Ibu itu dilambangkan dengan dahi ya. Dan tindakan atau yang kita lakukan itu ditandak dengan tangan dalam bacaan kita tadi dalam ayat 8 harus berdasarkan firman Tuhan. Di dalam ayat 8 yang kita baca tadi. Ya, dalam Ulangan 6 ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bacaan ini memberikan satu penegasan yang serius dalam hidup kita sebagai orang percaya ya, sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa keluarga haruslah menjadi tempat disiplin rohani. Jangan sampai Bapak Ibu keluarga kita bukan menjadi tempat disiplin rohani. Terlalu banyak dalam kehidupan ini, keluarga-keluarga Kristen juga, yang tidak menjadikan keluarga itu menjadi tempat disiplin dalam kehidupan rohani. Baik dirinya pribadi maupun keluarganya.
suami, istri, mungkin anak-anak, orang tua, dan sebagainya. Jadi firman Tuhan Bapak Ibu mengingatkan kita, keluarga adalah tempat disiplin rohani. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, keluarga tempat pertumbuhan iman. Ya, keluarga tempat pertumbuhan iman. Orang tua tidak hanya pandai mengajar atau menuntut anak-anak, tetapi juga haruslah menjadi teladan. Karena anak-anak itu dapat secara langsung Bapak Ibu memperhatikan kehidupan iman dari orang tuanya. Seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat sebagai orang tua tidak hanya pandai mengajar anak-anak kita. Oh ini loh firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi. Ini loh firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak marah-marah. Ini loh firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi. Ini loh firman Tuhan mengajarkan kita untuk sabar. Tetapi dalam realita Bapak Ibu, apakah kita sabar? Dalam realita, apakah kita juga tidak cepat marah misalnya? Apakah kita juga mengasihi? Dan anak-anak itu melihat apa yang kita lakukan. Tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Sebagai orang tua Bapak Ibu, kita harus menjadi contoh. Sebagai orang tua kita harus menjadi teladan. Bahwa iman membuat hidup kita itu berbeda dalam kehidupan ini. Baik ketika menghadapi permasalahan, baik ketika menghadapi sakit, baik menghadapi kesulitan, maupun waktu senang, waktu duka, waktu bahagia, waktu sukacita, maupun pada waktu kita menderita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah keluarga, kita dilatih untuk menjadi manusia yang tangguh di dalam Tuhan. Anak-anak dapat melihat. Terlebih lagi ketika kita menghadapi masa pandemi yang masih berlanjut sampai hari ini Bapak Ibu. Anak-anak itu dapat melihat bagaimana iman kita, bagaimana kita menghadapi pergumulan, bagaimana kita menghadapi masalah. Teman yang terkasih, mereka dapat melihat secara langsung apa yang kita lakukan. Apakah di masa pandemi ini membuat kita menjadi takut misalnya? Apakah di masa pandemi ini membuat kita menjadi cepat emosi? Ya, karena mungkin pekerjaan yang sulit, mungkin karena itu sulit, ini sulit, lalu menjadi emosional. Anak-anak menjadi kelimpahan tempat untuk emosi kita atau amarah kita. Anak-anak dapat melihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itulah yang seperti saya katakan Bapak Ibu 2 minggu yang lalu. Di masa pandemi ini mungkin salah satu rencana Tuhan adalah supaya kita itu sungguh-sungguh semakin dekat dengan Tuhan. Mengajak keluarga. Ya, mengajak keluarga untuk semakin dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak bisa melihat secara langsung bagaimana iman dari orang tuanya. Jadi keluarga adalah tempat pertumbuhan iman. Ya, tempat pertumbuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, keluarga itu tempat melengkapi generasi yang takut akan Tuhan. Ya, keluarga itu adalah tempat melengkapi generasi yang takut akan Tuhan. Keluarga Bapak Ibu adalah tempat untuk mempersiapkan generasi kita itu mendatang, generasi kita yang mendatang. Ya. Bapak Ibu ada satu penelitian yang memaparkan bahwa banyak anak-anak masa kini cenderung dibesarkan dengan segala macam fasilitas. Ya, semua terpenuhi. Namun Bapak Ibu itu justru membuat mereka menjadi gagal dalam kehidupan ini. Mereka tidak bisa mentoleransi terhadap masalah, terhadap pergumulan, terhadap kesulitan dalam hidup ini. Sebaliknya Bapak Ibu, anak-anak yang dibesarkan secara spiritual akan jauh lebih tangguh, akan jauh lebih kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu boleh lihatlah, Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Di dalam kehidupan memang seperti itu Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu dan saya sudah sungguh-sungguh melengkapi generasi? Ya, mungkin anak-anak kita ini menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh kelak memuliakan nama Tuhan. Menjadi anak-anak yang sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah keluarga kita Bapak Ibu sudah menjadi tempat untuk menciptakan dalam tanda petik atau melengkapi generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan di dalam gaya kehidupan ini. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Apakah keluarga kita masing-masing sudah sungguh-sungguh melengkapi generasi-generasi yang takut akan Tuhan? Apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu yang terkasih, ya banyak sekali anak-anak yang tidak takut sama Tuhan loh. Banyak sekali anak-anak sekarang tidak menghormati Allah.
Ya banyak sekali anak-anak yang menganggap sepele hal-hal rohani dalam hidupan ini. Ya lihatlah Bapak Ibu yang terkasih, apakah anak-anak menghormati dalam hal ibadah misalnya, ya. Apakah mereka berserius hati ketika beribadah? Nah, seharusnya orang tua juga harus menjadi contoh, menjadi teladan dulu ya. Mereka juga melihat orang tuanya apakah sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan atau tidak, menghormati Tuhan atau tidak. Orang tua harus juga menjadi teladan supaya nanti generasi-generasi kita nanti, generasi-generasi yang akan datang menjadi generasi yang luar biasa. Yang keempat Bapak Ibu yang terakhir, keluarga tempat penginjilan. Ya, keluarga itu adalah tempat penginjilan. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, keluarga adalah tempat penginjilan. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak boleh hanya memperhatikan keselamatan orang-orang yang jauh Bapak Ibu ya. Tetapi kita juga harus memperhatikan yang utama adalah lingkaran keluarga kita. Injil harus dinyatakan. Injil harus dinyatakan melalui perubahan hidup. Tidak hanya sebatas membaca Alkitab. Marilah Bapak Ibu di masa pandemi ini kita mengembalikan relasi antara orang tua dengan anak dengan baik. Biarlah kita menyadari bahwa keluarga itu menjadi tempat penginjilan. Supaya anak-anak kita itu, keluarga kita, mungkin suami, istri, anak-anak orang tua, mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah mengabaikan keselamatan mereka Bapak Ibu yang terkasih. Ya, mungkin saja kita katakan anak-anak saya kan sudah sekolah minggu, ya. Anak-anak saya kan sudah ikut ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang terkasih, ingat kita mulai sedini mungkin menginjili anak-anak itu. Supaya apa? Supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai mereka dewasa, sampai mereka tua, sampai mereka dipanggil pulang, mereka tetap setia di dalam mengikuti Tuhan. Apakah kita juga menyadari Bapak Ibu, bahwa keluarga itu adalah tempat di mana kita harus memberitakan kebenaran firman Allah. Kita memastikan keluarga kita itu untuk menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah 4 hal kenapa kita harus mewujudkan spiritualitas yang baik, mewujudkan kehidupan rohani yang baik dan benar dalam keluarga. Karena yang pertama, keluarga tempat disiplin rohani. Yang kedua, keluarga tempat pertumbuhan iman. Ketiga, keluarga tempat melengkapi generasi yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat, keluarga adalah tempat di mana kita memberitakan Injil. Supaya sungguh-sungguh setiap keluarga kita menjadi keluarga yang percaya dan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, biarlah kebenaran pagi hari ini boleh mengingatkan setiap kita, dan bila setiap kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan firman. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu sungguh menuntun dalam hidup kami di dalam kebenaran. Biarlah kami menyadari bahwa keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang dapat mewujudkan kehidupan spiritualitas yang baik, yang benar, yang selalu mengarah kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah kebenaran ini boleh terpatri dalam hidup kami ya Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar yang baik, tetapi biarlah setiap kami juga dapat menjadi pelaku firman yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman pagi ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, biarlah kebenaran firman sungguh-sungguh dapat mengingatkan kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, dan biarlah keluarga kita sungguh-sungguh menjadi bahagia ya karena kita melakukan kebenaran firman ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus pagi ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikralkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu dapat mempersiapkan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah setiap keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus dengan menyadari untuk mewujudkan spiritualitas kehidupan yang baik dan benar. Karena keluarga adalah tempat disiplin rohani, keluarga adalah tempat untuk pertumbuhan iman. Keluarga adalah tempat untuk melengkapi generasi yang takut akan Tuhan. Dan keluarga adalah tempat kita untuk menyatakan Injil Yesus Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memberkati hidupmu di dalam kelimpahannya. Dia Allah yang setia, Allah yang senantiasa melindungi engkau, menjagamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal itu memimpin menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai warta, jangan lupa nanti 10.30 kita ada acara gathering, ya, ada acara kebersamaan. Jadi saya mengharapkan setiap kita dapat bergabung Bapak Ibu bersama-sama bersekutu. Kita akan mendengarkan sharing, mendengarkan pujian dan juga puisi. Terlebih juga kita ada permainan-permainan Bapak Ibu. Dan juga disediakan door prize voucher ya untuk jemaat GKT Pondok Indah. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lewatkan nanti 10.30 ya, 10.30 dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti acara gathering bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.